Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uqadatul maut. Ya, ini kemarin kita membahas tentang al-uqad an-nafsiyah, kompleks-kompleks psikologis atau ikatan-ikatan psikologis. Maka di kesempatan ini kita akan membahas beberapa di antaranya. Di sini adalah uqadatul maut, yakni kompleks kematian atau ikatan psikologis yang berkaitan dengan kematian. Inna fi tafkiri kullin minna wa syu'urihi syai'an ismuhu al-maut. Sesungguhnya di dalam pikiran semua orang dan juga di dalam perasaan semua orang ada sesuatu yang bernama kematian. Betul. Pasti semua orang mikir, ya, pernah terpikirkan atau dihinggapi sebuah pikiran tentang kematian. Siapapun itu. Wal khaufu minal mauti qad yulazimul insana mundu wa'yihi wa hatta wafatihi. Rasa takut akan kematian benar-benar menyertai atau terkadang menyertai manusia semenjak ia mulai sadar sampai wafat. Jadi ketika seseorang kesadarannya itu sudah mulai bekerja, biasanya usia berapa itu? Orang ya sekitar sudah mulai sadar gitu ya. Pasti dia akan berpikir tentang kematian. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar wafat. Walidzalika fahuwa yuhawilu ayyahruba min uqadatil khaufi hadhihi allati tusahibuhu. Oleh karena itu, yang namanya manusia dia selalu berusaha untuk lari atau kabur dari ikatan atau kompleks ketakutan terhadap kematian ini. Hari demi hari kita lalui, biasanya orang akan selalu menghindari perasaan takut terhadap kematian. Wa ayyahida anha kama tusyiru ila dzalikal ayah. Nah, dan selalu berusaha untuk menghindarinya sebagaimana yang disampaikan oleh ayat di sini Quran surah Qaf ayat 19 ya. Qaf ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut bil haq, dengan pasti benar. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang demikian itu adalah sesuatu yang dahulu kalian hindari. Kita pasti menghindari ini ya, takut akan kematian, adalah rasa-rasa seperti itu. Dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sakratul maut itu pasti akan datang. Walaysal insanu faqat huwallazi yuhawilu an yahida 'anil maut. Bukan hanya manusia saja yang berusaha untuk menghindari kematian. Bal wa kullu kainin hayyin. Bahkan segala sesuatu yang hidup qad yakunu 'indahu nafsus syu'uri bis. Ya. Kan segala sesuatu yang hidup itu juga dia akan merasakan hal yang sama diakibatkan oleh gharizatul baqa, insting bertahan hidup atau mempertahankan eksistensi. Jadi kompleks ketakutan terhadap kematian ini sebenarnya lahir dari insting bertahan hidup atau insting mempertahankan eksistensi. Wa ma lam yajid al-insanu hallan lil khawfi minal maut fa innahu qad tatahakkamu bihi fikratul halaki. Dan kapanpun ketika manusia tidak bisa lepas dari ketakutan akan kematian, maka pikiran akan kebinasaan itu akan selalu menguasai dirinya.
hatta tusbiha min as'ab wa asyaddil uqad an-nafsiyah. Bahkan ikatan atau kompleks jiwa terhadap kematian ini itu dikatakan sebagai sesuatu yang termasuk paling sulit, ya, untuk dihindari. Karena bukan hanya manusia yang merasakan, bahkan hewan-hewan juga merasakan hal yang sama. Allati tusaitiru ala infi'alatihi wa tasarrufatihi, yang akan menguasai emosi dan juga perilaku kita. Saya pernah dulu ketika masih zaman-zaman muda itu, ya, masih suka ketuk pintu ngajar ngaji. Ya, masih kuliah dulu, jadi datang ngebel itu kan, ngajar ngaji, oh sekarang ngaji gitu. Terus jalan kaki jauh di Pol Tangan dulu. Saya tinggal di Komplek Batan, saya ngajar baca Iqra, ngajar ini tuh di Pol Tangan. Jalan Pol Tangan. Bukan maksudnya ke orang dewasa atau anak-anak. Sekeluarga. Ya ada anak-anak, ada cucunya, ada ini. Nah ternyata si orang tua itu menyatakan bahwasanya anaknya itu punya masalah kronis, takut mati. Bukan anak ini sudah dewasa, kalau yang ini usia menikah lah, usia menikah. Jadi si ibunya ini cerita, ini anak saya itu nggak mau keluar rumah, bahkan kalau terpaksa naik mobil, naik kendaraan itu harus saya temani, itu sudah keringat dingin dan lain sebagainya. Saya tanya kan, kenapa? Takut mati. Ya. Jadi dia tidak punya solusi, tidak bisa lepas dari ketakutan akan kematian. Ya kan semua orang takut, kita juga merasakan takut, tapi kan kita bisa mengelola itu. Nah, ada orang-orang yang mana ketika tidak bisa mengelola atau tidak bisa lepas dari ketakutannya akan kematian, maka ketakutan akan kematian itu menjadi sesuatu yang berlebih, mempengaruhi emosi dan juga perilaku. Udah, ini keringat dingin, ini jadi segala macam bayangan, nanti saya kecelakaan, nanti saya ini ketabrak dan seterusnya itu muncul. Dan keluar rumah saja susah. Ya. Alhamdulillah selesai masalahnya. Ya, sering diskusi terus pelan-pelan ini, setelah itu saya berhenti kan, lama tidak ketemu. Tahu-tahu ketemu itu udah lupa sama saya. Ketemu itu pas di pojok 8. Sudah bertahun-tahun. Mas ini ya? Ini siapa ya? Loh, saya dulu ngajar ngaji loh. Salah buat ibunya, ini keluarga Sungkar, ternyata keluarga Sungkar. Jadi diajar berpikir gitu ya Ustaz ya? Iya. Itu zaman-zaman awal dulu saya juga nggak ngerti ilmunya bagaimana kan. Dulu setulus itu Ustaz sampai sembuh. Jadi nggak bukan payung, nyampe dari hati. Jadi itu sepertinya muncul itu bukan dari awal. Saya tanyakan dari kapan. Kan dulu saya nakal mas, saya dulu gaul sama artis-artis, sama Raffi Ahmad apa segala macam gitu kan. Ini langsung buka lengannya kan, mas ini maaf ya, dibuka lengannya, ada tatonya. Nggak tahu ceritanya seperti apa, saya lupa detailnya. Ada sebuah peristiwa yang menjadikan dia takut mati itu, sampai mengurung diri dan seterusnya. Jadi penyakit itu munculnya bukan dari awal tetapi belakangan. Jangan sidang singkong dapat hidayah. Bukan, beda. Kan Sungkar banyak, marga Sungkar banyak. Artis-artis lagi. Dapat hidayah dari Ustaz. Kita sesuai. Mana tadi? Insting Oh iya. Nah, ini nih, kalau ini lupa jadi mana tadi? Baik, ketemu. Wa qad tusbihu aidan
al-masdar al-awwal li aktsaril awarid an-nafsiyah al-asabiyah wa dhihniyah. Nah, kandang ketakutan akan kematian atau kompleks psikologis akan kematian ini itu juga bisa menjadi penyebab utama terhadap sebagian besar penyakit ya, yang sifatnya neurosis. Cemas dan seterusnya itu kan, was-was, wadhihniyah. Wadhihniyah itu kognitif, emosinya dan seterusnya. Jadi apa namanya, penyakit-penyakit seperti itu akhirnya munculnya. Atau gejala ini ya, gejala-gejala apa namanya, neurosis lah, seperti cemas, gelisah, was-was, itu langsung dia. Kalau adhihniyah itu ya seperti fungsi mental dan fungsi pikiran itu terganggu, mikirnya ini seterusnya. Dan juga bisa menjadi penyebab wattirabat asy-syakhsiyah ladaihi. Kalau ittirabat asy-syakhsiyah itu gangguan kepribadian. Jadi pola sifat dan perilakunya itu sudah terpola. Jadi nyimpan gitu. Nah, bisa jadi sebenarnya ada kompleks-kompleks psikologis yang itu tidak disadari, itu membentuk pola perilaku, pola berpikir, pola emosi dan sebagainya. Orang tidak mau berperang di jalan Allah juga mungkin karena itu diantaranya. Wa fi tali'atiha al-qalaq ad-daim 'ala al-hayah. Nah, ini biasanya yang muncul secara nyata itu ya orang kalau punya masalah ini dan tidak bisa menguasai, tidak bisa mengendalikan, itu dia akan merasakan apa namanya, al-qalaq, stres, depresi, ad-daim yang terus-menerus dalam kehidupannya. Walidzalika kana labudda min imanin qawiyyin. Oleh karena itu harus ada keimanan yang sangat kuat indahu, di sisi orang yang punya masalah seperti ini ya, lisaitarati 'alal khaufi minal maut, untuk menguasai atau mengendalikan perasaan kematian akan untuk mengendalikan ketakutan akan kematian. Wifqan lima yahdi ilaihil Quran al-Karim, sesuai dengan apa yang ditunjukkan atau diajarkan oleh Al-Quran al-Karim. Faqad awdaha hadzal kitabul mubin. Al-Quran al-Karim, kitab yang jelas ini, itu memberikan penjelasan yang nyata bi anna hadzal hayah hiya faniyah, bahwasanya kehidupan dunia itu memang fana. Jadi diberikan pesan kognitif dulu, diluruskan tentang status kehidupan dunia ini ya fana. Nggak ada orang yang hidup kekal abadi di dunia, semuanya pasti mati. Ini yang pertama ya. Kemudian wa anna ma fiha min lahwin wa mata'in lahwun za'il. Kemudian apa kesenangan, apa segala macam kenikmatan yang ada di dunia itu ya pasti akan sirna juga. Ini yang kedua. Kemudian bainamal hayat al-akhirah hiya hayatul baqa wal khulud. Kemudian yang ketiga adalah sementara itu kehidupan akhirat adalah kehidupan yang baqa wal khulud, kekal abadi. Yang ketiga, wa annal mauta laisa illa marhalatun yantaqilu fihil insan min daril fana'i ila daril baqa. Tadi kan tentang hakikat kehidupan dunia, hakikat kenikmatan yang ada di dunia,
kemudian hakikat kehidupan akhirat, kemudian sekarang berkaitan dengan kematian itu sendiri. Status kematian itu apa? Al-maut laisa illa marhalah. Kematian itu tidak lain hanyalah sebuah marhalah, fase. Yantaqilu fihal insan min daril fana ila daril baqa. Fase di mana manusia berpindah dari negeri yang fana ini, dari kehidupan yang fana menuju negeri yang kekal abadi. Jadi ini obat utamanya sebenarnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan dan senda gurau. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Laukanu ya'lamun. Kalau seandainya mereka mengetahui. Ya, ayat-ayat ini kan sering kita baca, sering kita dengar. Ternyata ayat ini tuh mengandung obat. Obat untuk orang-orang yang bahkan semua manusia yang merasa takut akan kematian dan seterusnya. Wal muslimuna as-sadiquna bi imanihim, dan orang-orang muslim yang shadiq, benar, jujur dengan iman mereka, yudrikuna annal mauta haqqun. Mereka mengetahui bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Wa annahu la mafarra minhu. Dan bahwasanya kematian itu tidak ada tempat lari darinya. Walidzalika hum yartaqibunal mauta hatta yuwaffau ujurahum. Oleh karena itu mereka selalu memperhatikan kematian supaya apa? Pahala balasan mereka itu disempurnakan. Maksimal lah mendapatkan. Jadi kematian bukan menjadi sesuatu yang harus dihindari, lari dan seterusnya, tetapi justru menjadi sebuah harapan dan peluang untuk mendapatkan pahala yang maksimal. Allati wa'idu biha minal bari, yang mana sudah Allah janjikan. Tasdiqan liqaulihi ta'ala, sebagai bentuk pembenaran terhadap firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini surah apa? Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu pasti merasakan. Ya, bahasa ada kata dha'iqah dari dzauq, rasa. Nyicip, pasti pernah akan mencicipi. Artinya kematian itu bukan akhir, karena nyicip doang. Itu kedalaman bahasa Quran, ya kan? Nyicip dulu, nyicip, karena nanti akan ada yang sesungguhnya setelahnya. Apa itu? Semua juga pasti akan mencicipi kematian. Nyicip doang itu. Tetapi kenapa itu yang menjadi fokus, itu yang menjadi ketakutan utama manusia, padahal cuma nyicip. Sebenarnya takut itu harus Setelahnya seharusnya nyicip kan banget. Oh ya, fokus pada incipan, tapi enggak fokus pada masakan utama. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan diberikan penuh balasan mereka itu pada hari kiamat. Yang jahat ya dipenuhi kejahatannya, yang baik ya dipenuhi kebaikannya kan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, ini kata ini juga faman zuhziha.
Siapa yang diselamatkan anin nar, dari neraka, karena neraka itu sulit kondisinya, maka pilihan katanya pun sulit. Faman zuhziha anin nar, siapa yang diselamatkan dari neraka yang kondisinya sulit sekali, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, yang mana surga itu kondisinya faqad faz, maka sungguh dia menjadi pemenang. Faz, jadi kata faza itu mudah untuk diucapkan. Oh ya, Quran surat Ali Imran tadi masih kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ini Ali Imran ayat 185. Kemudian ayat berikutnya ini Quran surah An-Nisa ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, 78, An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ini tuh orang-orang yang selalu berusaha lari dari kematian. Ya. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendapati kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kalian berada dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Nah, nggak mau keluar rumah, takut naik kendaraan dan seterusnya, takut mati, ya percuma. Mati. Kalau waktunya datang ya datang gitu. Nah, ini adalah cara Al-Quran untuk mengobati masalah-masalah kompleks psikologis yang berkaitan dengan kematian. Wa tatafarra'u an uqdatil mauti iddata uqadin nafsiyah ukhra. Apa namanya, uqdatul maut ini kan bagian dari al-uqad an-nafsiyah ya. Ya kan? Kemudian ini terpecah lagi nanti. Kompleks psikologis terhadap ketakutan terhadap kematian itu juga nanti terpecah. Mislu uqdati qasril umur. Misalkan ikatan atau kompleks terhadap ini ya, umur yang singkat, umur pendek. Ada juga nanti azabil maut, azab kematian, juga ada alam kubur dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian dari kompleks psikologis tentang kematian ini ya. Baik, kita bahas diantaranya uqdatu qasril umur, ikatan atau kompleks pendeknya usia, singkatnya usia. Innal umra fi hadhihi dunya mahdudun bi fatratin zamaniyah. Sesungguhnya umur, usia di alam dunia ini itu memang terbatas. Ada waktu tertentu, baik itu tolat am qasurat, baik itu yang usianya panjang ataupun pendek, pasti ada masanya. Ya, betul ya. Kita ini ada masanya, nggak tahu berapa tahun lagi atau berapa belas tahun lagi kita hidup. Ada yang sisanya masih panjang, ada yang tinggal sedikit lagi. Wal aqilu ya'rifu annahu mayyitun. Orang yang berakal itu sadar, tahu bahwasanya kelak dia akan menjadi mayit. Jadi orang yang mati. La mahala, tidak ada jalan keluar. Tidak ada pilihan. Illam yakun al yauma fagoda. Kalau bukan hari ini kita jadi mayit, ya besok. Kalau nggak besok, besoknya lagi. Kemungkinannya hanya 7 hari. Kalau nggak Senin, ya Selasa. Kalau nggak Selasa, jadi kehidupan kita itu hanya 7 hari sebenarnya. Wasyu'ur alladzi
yaghlubu ala aktsarin nasi wal khaufu min qasril umur. Perasaan yang mendominasi sebagian besar manusia itu adalah perasaan ketakutan akan pendeknya usia. Takut mati. Takut bentar lagi habis ininya apa namanya? Walidzalika tajiduhum yatahafatuna ala hadhid dunya. Oleh karena itu engkau mendapati orang-orang seperti itu ya, orang-orang yang takut akan usia pendek tadi itu, mereka rebutan dunia. Wan atma tusallibu uqulahum, dan ketamakan itu menguasai akal mereka. Yuhawiluna ijtina at-sarawat. Mereka berusaha untuk memperoleh kekayaan. Awit tamattu bisyatta anwa'il ladzaid, atau bersenang-senang dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan kelezatan hidup. Wa bi aqsa ma yastati'un, dan juga dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan. Ya kan gini ya, orang yang nggak beriman tuh begini. Kan usia ini terbatas ya. Masa hidup itu ada kapan lagi? Yo nikmatilah. Nah, akhirnya semua hal dilakukan untuk memperoleh kesenangan. Mumpung masih hidup, kan mereka begitu. Kalimat mumpung masih hidupnya itu sama dengan kita, tapi maknanya bisa berbeda nanti. Kalau kita mumpung masih hidup, kita beramal Soleh. kalau mereka mumpung masih hidup ya nikmati seini-ininya. Karena ini bukan kehidupannya sebenarnya gitu. Jadi ujungnya beda. Jadi Ujungnya beda. apa namanya, ini sama, apa namanya, takut masa hidup tinggal sedikit itu sama. Tetapi pada akhirnya nanti bagaimana cara Isinya. menyikapi dan bagaimana cara kita bertindak itu berbeda nanti. Ya, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Mumpung masih hidup, korupsi sebanyak-banyaknya, kan begitu. Kan mindsetnya yang lagi gembar-gembar itu YOLO, you only live once. Jadi hanya hidup sekali. Masa sebulan aja. Hah? Kenapa? Apa tadi? YOLO. YOLO, you only live once. Oh, once. Once ya. Once ya. Iya kan, misalnya. Pasti ingatnya Delova. Ya itu Nah kan, ada yang nggak tahu ternyata. gini soalnya cuma di Indonesia, jadi nggak tahu dia ada. Oh, Susan aja baru tahu sekarang, Ustaz. oh, kayaknya bukan anak zaman sekarang, bukan anak zaman. Sana dia bisa Sama nggak? Susan sama Karya ya. Susan Ria Dia tinggal di Indonesia. Oh begitu. Oh alah. Pantesan di Aussie ya. Sydney ya. Beda ini ya, beda main. Bagaimana? Melbourne. Iya. Apa di sana? Gue sudah duluan ya. Kita lanjutkan sedikit lagi nih. Wal haqiqatu allati yajibu ayyudrika hakul insan. Hakikat yang harus diketahui atau wajib diketahui oleh semua manusia adalah wal mu'minu khassa, terkhusus orang yang beriman. Nah, ini hakikat apa yang harus diketahui? Annal a'mara biyadillahi haqqan. Umur, usia itu benar-benar di tangan Allah. Waqad kataba subhanahu likulli fardin ajalan muhaddadan. Allah sudah menulis untuk setiap orang itu ajalnya tertentu. La yang kusu wa la yazid, nggak akan berkurang atau bertambah. Wa dzalika mundu takhalluqihi janinan fi rahmi ummihi. Dan demikian itu mulai ditulis itu bahkan semenjak ini kan masih janin di perut umi, di perut ya di rahim ibunya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan tidaklah
layak bagi jiwa untuk mati. Nggak pantas mati kecuali atas izin Allah. Jadi ya jangan mati dulu kalau belum Allah izinkan. Artinya ya mati itu ya atas izin Allah, hidup pun atas izin. Kalau belum Allah izinkan mati ya nggak mati. Kita mu'ajjalah, sudah ditulis ketentuannya. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain di Quran surah Fatir ayat 11 Allah berfirman, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Dan tidaklah dipanjangkan sebuah umur atau dikurangi sebuah umur kecuali itu sudah ada di dalam kitab. Mau ditambah atau tidak, itu sudah Allah tentukan. Ini ada tambahannya, ini tidak ada tambahannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya demikian itu bagi Allah mudah. Nah, di sini ta'mir tadi ya, wa ma yu'ammar. Biasanya kan panjang umur maksudnya ya. Panjang umur itu artinya yu'ammar. Makanya ada nama Muammar. Dulu kita ada punya korek namanya Muammar. Bu Imel nggak tahu deh kayaknya kan di Australia. Jangan dulu. Tahu Bu Imel? Muammar. Kan nggak tahu ya. Itu legend itu Muammar itu. Skalanya internasional. Di web-web Quran internasional tuh ada. Kalau itu beda genre, Ustaz. Beda genre. Iya, iya. Wa ta'mir yakunu bitulil ajal wa 'adil a'wam. Ta'mir panjang umur itu bisa dengan penambahan ajal. Penambahan Kan Nabi siapa itu? Ketika didatangi malaikat maut, ditonjok matanya keluar. Ditambah sama Allah setelah itu. Ada yang mengatakan nabi saja, ada yang manusia pun bisa jika dia melakukan hal-hal tertentu untuk memperpanjang usianya. Tapi itu pun tambahan atau tidak itu sudah. Iya. Iya, artinya begini loh. Ini defaultnya usianya segini. Kalau dia melakukan itu ada tambahan sekian, itu pun sudah sesuai dengan aturan Allah yang tidak akan melebihi batas atau mengurangi batas. Cuman ceritanya gitu. Iya. Jadi ya, panjang usia, panjang umur itu pertama bisa dengan ditambah masanya, atau kama yakunu bil barokah fil umur, atau bisa jadi usianya tetap segitu angkanya, tetapi amalannya, manfaatnya melebihi batas default usianya. Wa taufiq ila infaqihi infaqan muthmiran. Juga diberikan taufik oleh Allah untuk menafkahkan usianya, umurnya di jalan yang muthmiran, membuahkan produktif. Ya, usianya produktif. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama itu usianya sekian, tapi karyanya sekian, itu kalau dihitung kayaknya nggak normal. Usianya cuma segini, tapi karyanya, gitu. Ini mendapatkan takmir sebenarnya, panjang umur. Bahkan sampai sekarang namanya masih, orangnya sudah wafat, sampai sekarang seolah-olah masih nulis buku, masih ngajar. Wamtila'uhu bil masyair wal a'mal wal athar allati turdillaha ta'ala. Dan juga usianya dipenuhi dengan perasaan, kemudian dengan emosi dan amal, pengaruh-pengaruh yang bisa mendatangkan ridhonya Allah. Gitu. Sebaliknya, ya, wa yakunu naqsul umri biqasrihi ala addis sinin faqad. Kemudian dihilangkan keberkahan dan seterusnya. Usia yang dipakai untuk hal-hal yang allahu wal abad, sia-sia, nggak ada artinya. Wal kasal wal farag, malas-malasan, kosong. Bukan kosong adalah berisi adalah kosong, bukan. Tapi ya usianya sia-sia. Farub basaatin ta'dilu umuran. Kadang 1 jam itu bisa menyamai dengan usia sepanjang ini.
Wa rubba amin, Apa gitu ya? tapi sebaliknya. Wa rubba amin khawiyan farighan la hisabalahu fi medanil hayah. Ya. Dan bisa jadi juga setahun itu berlalu khawiyan, kosong, melompong, la hisabalahu fi maidanil hayah, nggak ada artinya dalam kehidupan. Iya, setahun dilalui ya kosong melompong plong gitu. Wala wazna lahu 'inda Allah taala, nggak ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu fardin minan nasi lahu ajalun wa umurun maktubun fi kitabillah taala. Setiap orang, ya, setiap manusia itu punya ajal dan umur yang sudah tertulis di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada orang-orang yang tawahamu katsiran man yadhunnu ghairu dzalik. Ada orang yang menduga tidak demikian. Ya, enggak kok, enggak begitu, ada juga orang yang iya. Dan dia bisa dikendalikan, diubah sesuai dengan kemauannya. Itu yang mau pindah ke Moskow gitu. Iya, itu Ya kalau bumi udah penuh nanti kita pilih ke Kok ke Mars? Laut itu loh belum diselami semuanya. Kamu bisa diserang apa? Baik, sementara sampai di sini ya. Tadi tentang pendek usia tadi ya. Insya Allah berikutnya kita akan membahas bagian-bagiannya, diantaranya azab indal maut, kemudian alam al-qabr, kubur, dan seterusnya. Kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.